Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismaya Aulia Zakian dengan NIM 252100047. Saya merupakan mahasiswa dari KIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah isu mengenai tuntunan BEM UI yang meminta program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Yuk simak berita berikut. Fundamentalnya ada di mana? Kita spesifik di MBG. Apa kemudian yang diharapkan teman-teman UI, teman-teman mahasiswa yang dibenahi dari program ini? Kalau menurut kita pribadi dalam tuntutan kita meminta untuk MBG ini diberhentikan sebetulnya. Tapi apa yang membuat kita sampai pada kesana ya pada akhirnya adalah pertama kita tidak melihat Bapak Prabowo itu punya tujuan yang cukup jelas untuk menginvestasikan sebegitu banyak uang untuk program tersebut gitu. Karena alasan stunting itu juga sudah bagi kita kurang masuk akal seperti itu. Sehingga ketika tidak ada alasan yang sebegitu mewajibkan ya dana sebesar itu untuk dikeluarkan untuk program ini, maka ya kita rasa urgensinya untuk tetap dilakukan tuh belum cukup kuat gitu. Oke, Media sosial ramai membahas aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UI. Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan 5 tuntunan kepada pemerintah yang berkaitan tentang kebijakan publik. Salah satu tuntunan yang paling menjadi perhatian masyarakat adalah pentingnya agar program makan bergizi gratis atau MBG itu dihentikan dan anggarannya dialihkan ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak seperti pendidikan dan kesehatan. Aksi ini menimbulkan berbagai tanggapan. Ada yang mendukung karena dianggap sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, tetapi ada juga yang tidak setuju karena menilai program MBG ini memiliki manfaat bagi masyarakat. Lalu, bagaimana kita seharusnya menyikapi peristiwa ini sebagai warga negara? Mari kita bahas dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang terjadi. Dalam aksi demonstrasinya, BEM UI menyampaikan 5 tuntunan kepada pemerintah sebagai bentuk kritik terhadap beberapa kebijakan yang dinilai perlu dievaluasi. Salah satu tuntunan yang paling banyak menjadi sorotan adalah usulan penghentian program makan bergizi gratis ini atau MBG. Menurut BEM UI, anggaran yang sangat besar untuk program tersebut sebaiknya dievaluasi dan dapat diprioritaskan pada sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sehingga mampu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian memunculkan diskusi di tengah masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan dan bela negara, peristiwa ini merupakan contoh nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin saat pemilu, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik maupun saran terhadap kebijakan Undang-Undang Dasar. Hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Artinya, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan salah satu partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi selama dilakukan secara damai, tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai hak saja. Dalam demokrasi juga terdapat tanggung jawab. Kritik yang disampaikan sebaiknya didasarkan pada data yang valid, disampaikan dengan santun, serta bertujuan memberikan solusi, bukan sekedar menyampaikan penolakan. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, mengevaluasi kebijakan yang dijalankan, dan memberikan penjelasan yang transparan agar tercipta kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, demokrasi berjalan melalui komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga negara. Menurut saya, aksi yang dilakukan oleh BEM UI merupakan salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan bangsa. Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa memang memiliki peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Namun demikian, setiap kritik disampaikan secara objektif, didukung dengan fakta, data, serta solusi yang membangun. Di sisi lain, pemerintah juga perlu terbuka terhadap berbagai masukan yang diberikan masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan.
pelaksanaannya. Mengenai program makan bergizi gratis sendiri, saya berpandangan bahwa yang lebih penting bukan hanya memperdebatkan apakah program tersebut harus dihentikan atau dilanjutkan. Yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, transparan, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, tujuan program dapat tercapai tanpa mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di masyarakat. Dari kasus ini kita belajar bahwa menjadi warga negara yang baik bukan berarti selalu setuju atau selalu menolak kebijakan pemerintah. Sebaliknya, warga negara yang baik adalah mereka yang mampu berpikir kritis, memahami informasi dari berbagai sudut pandang, serta menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban menjaga ketertiban, menghormati perbedaan pendapat, serta mengedepankan dialog yang konstruktif. Dengan cara itulah, nilai-nilai demokrasi dapat berjalan secara sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman, perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Yang terpenting bukanlah siapa yang paling benar, melainkan bagaimana setiap pihak mampu berdialog, saling menghargai, dan bersama-sama mencari solusi terbaik bagi kepentingan bangsa. Semoga melalui pembahasan ini, kita semakin memahami pentingnya demokrasi, partisipasi warga negara, serta sikap kritis yang bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai kebijakan publik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.